Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Sulistiawati dan di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai akuntansi keuangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Akuntansi keuangan ini memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada tahapan, yang keempat ada standarisasi, dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, mari kita menuju ke pengertian dari akuntansi keuangan. Pengertian dari akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal. Informasi yang disajikan berupa laporan neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor, khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan. Transaksi yang menjadi objek dalam akuntansi keuangan sifatnya umum, menyangkut harta, utang, dan modal perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi dari akuntansi keuangan. Fungsi dari akuntansi keuangan secara garis besar adalah untuk memberikan informasi terkait keuangan perusahaan. Fungsi utama dari laporan keuangan yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menghitung laba ataupun rugi yang sudah didapat oleh perusahaan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi dan data keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan untuk mengetahui laba dan rugi perusahaan, juga memprediksi potensi laba yang akan datang. Yang kedua, memberikan informasi yang bisa berguna bagi manajemen perusahaan. Akuntansi keuangan memberikan gambaran beberapa faktor yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Gambaran tersebut akan mempermudah pihak manajemen untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Yang ketiga, agar bisa membantu untuk menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Hak tersebut mencakup ada hak laba, yaitu pemegang saham dan investor, hak pelunasan pinjaman, yaitu kreditor dan pemasok, hak pajak terutang, yaitu pemerintah, dan hak balas jasa, yaitu manajemen dan karyawan. Yang keempat, untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai macam tindakan yang terjadi pada perusahaan. Pemegang saham sebagai pengguna laporan keuangan punya kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai tindakan strategis perusahaan. Selain pemegang saham, pihak internal juga punya peran, yaitu adalah komisaris. Yang kelima, untuk membantu suatu perusahaan dalam mencapai targetnya yang sebelumnya sudah ditentukan. Target ini terdiri dari target jangka pendek, target jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya ada 4 laporan keuangan dasar. Yang pertama, laporan pemasukan atau income statement. Cara perhitungannya yaitu total pendapatan dibagi total belanja perusahaan. Laporan pemasukan ini adalah laporan pemasukan bersih dari sebuah perusahaan untuk beberapa waktu tertentu. Biasanya di beberapa perusahaan, laporan ini juga disebut sebagai laporan profit and loss. Selanjutnya ada laporan neraca. Cara perhitungannya yaitu aset sama dengan hutang ditambah ekuitas pemegang saham.
Sebuah laporan neraca akan menunjukkan aset apa yang kita miliki dan utang kita dalam kurun waktu tertentu, bersamaan dengan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada laporan cash flow. Laporan cash flow adalah dokumen detail dari semua pemasukan dan hutang perusahaan kita dalam satu periode waktu. Laporan ini hanya mendokumentasikan transaksi tunai atau cash, sehingga dalam laporan ini tidak ada depresiasi dan amortisasi seperti dalam laporan pemasukan. Selanjutnya ada laporan laba ditahan. Laporan ini menyatakan jumlah pemasukan setelah dividen dibayar ke pemegang saham. Selanjutnya ada fungsi akuntansi berdasarkan laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Selanjutnya ada laporan laba rugi untuk membuat perencanaan laba yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Selanjutnya ada laporan perubahan modal untuk mengetahui kinerja perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas untuk membantu manajemen dalam memperkirakan risiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, menuju ke poin ketiga, yaitu tahapan dalam akuntansi keuangan. Tahapan dalam akuntansi keuangan ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan ini terdiri dari 1. Bukti transaksi, mencatat transaksi ke jurnal umum, mencatat transaksi ke jurnal khusus, yakni jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Mencatat transaksi ke buku besar pembantu, yaitu piutang usaha, utang usaha, dan persediaan. Lalu pemindah bukuan ke buku besar. Selanjutnya di tahap pengiktisaran. Yang pertama, membuat neraca sisa, membuat jurnal penyesuaian, membuat kertas kerja, dan yang selanjutnya tahap pelaporan. Yang pertama, perhitungan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Saat tahapan ini berjalan berulang-ulang, inilah yang dinamakan sebagai siklus akuntansi. Selanjutnya, menuju ke poin keempat, yaitu standarisasi dari akuntansi keuangan. Standarisasi dari akuntansi keuangan yaitu badan yang membuat standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Yang pertama namanya Financial Accounting Standard Board atau FASB. Jadi FASB ini berdiri pada tahun 1973, menggantikan American Principal Board atau APB, sebuah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat. Produk FASB ini adalah publikasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau Statements of Financial Accounting Standard. Lalu ada organisasi Amerika lain yang penting dalam pelaporan keuangan. Yang pertama ada SEC atau Securities and Exchange Commission. SEC ini dibentuk pada tahun 1934 dengan tugas utama untuk mengatur penawaran dan perdagangan efek oleh perusahaan kepada masyarakat. SEC ini merupakan organisasi profesional dari para akuntan publik yang tersertifikasi. Lalu yang kedua adalah AICPA atau American Institute of Certified Public Accounting. AICPA ini adalah organisasi kantor publik akuntan yang paling berpengaruh di dunia auditing, dan tempatnya itu di Amerika.
Didirikannya pada tahun 1887 dan di Indonesia biasa disebut dengan IAI. Selanjutnya ada 4 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK ini digunakan oleh suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal. Yang selanjutnya ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. SAK ETAP ini digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar penyajian laporannya yaitu seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Dan terakhir adalah poin dari kesimpulan dalam akuntansi keuangan. Jadi, akuntansi keuangan ini adalah informasi yang berisi tentang keuangan dalam suatu perusahaan, yang informasi ini dapat digunakan untuk melihat posisi keuangan dan apa saja yang telah terjadi di dalamnya. Tujuannya juga untuk memberikan informasi dan data keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan untuk mengetahui laba dan rugi perusahaan. Juga tadi terdapat tahapan-tahapan dari akuntansi keuangan dan 4 laporan keuangan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.